sebagainya, nggak bisa. Jadi sesuai dengan pembagian bahwasanya perempuan itu mendapatkan separuh. Yusikum fi auladikum lizzakari mislu hazin unsayain. Jadi wanita itu mendapatkan harta warisan. Dulu sama sekali total nggak dapat. Apalagi anak kecil nggak dapat sama sekali. Tapi setelah turun ayat An-Nisa ayat 7 127, laki-laki, perempuan, anak-anak semuanya mendapatkan harta warisan. Yang kedua, penghapusan ikatan persaudaraan nih, penghapusan ini. Yang kedua, penghapusan ikatan persaudaraan, Ansor dan Muhajirin. Dihapuskan nih. Yaitu turun surat Al-Ahzab ayat, bukan An-Nisa juga berarti ya, ayat 6. Pokoknya turun ayat waris ya. Yaitu Al-Ahzab ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikuli ja'alna mawaliya mimma tarakal walidaini wal aqrabun walladzina aqadas aymanukum fa'atuhum nasibahum. Setiap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabatnya, kami adakan pewaris-pewarisnya. Dan jika ada orang yang telah berjanji persetujuan dengan kamu, berikanlah kepada mereka. Jadi ayat ini menghapus ikatan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor. Kemudian yang ketiga, penghapusan tentang adopsi. Ya, tentang adopsi. Jadi adopsi atau anak angkat itu tidak sama dengan anak kandung. Al-Ahzab ayat 4, 5 dan 40. Al-Ahzab ayat 4, ayat 5 dan ayat 40 menghapuskan bahwasanya tidak sama anak angkat dengan anak kandung. Anak angkat adopsi tidak berhak mendapatkan harta warisan. Dia hanya berhak mendapatkan hibah atau wasiat dari almarhum orang yang mengangkatnya sebagai anak. Ya, itu diantaranya ayat-ayatnya. Ya, banyak sekali ayat-ayat yang berikutnya itu An-Nisa ayat 12, An-Nisa ayat 13, An-Nisa ayat 14 tentang ketentuan ahli waris yang sangat berbeda di masa jahiliyah dan di masa awal-awal Islam. Ya, itu banyak lagi ayat-ayat. Ini paling tidak itu menjadi sangat berbeda antara masa jahiliyah, awal Islam dan awal Islam. Jadi sangat-sangat berbeda. Ya, jadi yang menghapus itu adalah langsung Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya dan juga dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Walaupun dalam hadis ini tidak banyak, misalnya qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hikul faraid bi ahliha fama baqiya fa'aula rajulin jakarin. Berikanlah bagian tertentu kepada orang yang berhak. Setelah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama dekatnya. Ya, kemudian la yarisul muslim al-kafir wal kafirul muslim. Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim. Ya, itu nggak berhak tuh. Kalau dulu yang penting janji. Dia Islam, dia kafir, janji setia, dapat harta warisan. Nah, sekarang dihapuskan tuh, nggak ada. Bukan masalah janji setia, tapi masalah dia Islam atau tidak Islam. Makanya ada 4 halangan orang yang tidak berhak mendapatkan harta warisan. Udah tahu belum? Pertama, ya, karena beda agama. Ya, maksudnya ayahnya yang meninggal atau anaknya atau keluarganya agamanya beda, baik muslim, murtad, baik kafir ataupun murtad. Nah, itu nggak bisa tuh saling mewarisi. Misalnya anaknya murtad, maka anaknya tidak berhak mendapatkan harta warisan. Kemudian istrinya murtad, ya. Jadi ada 4 penyebab, ya. 4 penyebab tidak dapat menerima harta warisan. Nah, ini. Jadi janji setia udah nggak ada lagi nih, janji setia nggak ada ya. Jadi 4 penyebab ini. Penghalang mewarisi, saling mewarisi. Ya. Yang pertama karena pembunuhan. Misalnya ayahnya membunuh atau anaknya yang membunuh. Yang kedua berlainan
agama. Yang ketiga, lupa ya, saya lihat dulu. Yang ketiga penyebabnya karena perbudakan. Nah, zaman jahiliyah kan perbudakan itu sangat kentara, orang yang budak itu nggak dapat harta warisan. Yang keempat, berlainan negara. Ya, berlainan negara. Misalnya ayahnya warga negara Saudi, sedangkan anaknya warga negara Indonesia. Nah, itu tidak bisa mewarisi, tidak dapat harta warisan. Ya tuh. Demikian ya. Jadi nggak ada janji setia itu ya. Kalau janji setianya zaman jahiliyah itu bisa saling mewarisi, tapi ketika ayat-ayat waris turun, maka bukan dilihat janji setianya, agamanya sama enggak. Makanya kenapa lu nggak dapat harta warisan? Salah sendiri, lu murtad, gitu kan? Anaknya murtad, nauzubillah min dzalik. Atau ayahnya murtad, dia meninggal dunia, hartanya banyak, anaknya nggak dapat harta warisan. Nggak dapat. Makanya hati-hati, nauzubillah min dzalik ya. Berlainan agama, pembunuhan, anaknya membunuh atau istrinya membunuh, ya. Nah, itu juga tidak berhak harta warisan, saling mewarisi. Kemudian karena beda agama, beda negara, atau juga perbudakan. Ya, demikian wallahu a'lam. Ya, silakan. Silakan.